warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 8 daerah tempat tinggalku dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Asal kalian tahu, lingkungan atau daerah tempat tinggal kita pasti di dalamnya terdapat aktivitas kita berada di dalamnya. Kemudian setiap daerah atau lingkungan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap lingkungan tersebut. Nah, apa sih yang menjadi karakteristik dari setiap lingkungan? Karakteristik dari setiap lingkungan itu kita dapat lihat dari lagu daerah yang ada di dalamnya, kemudian cerita rakyat yang ada di dalamnya, kemudian rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari karakteristik yang menjadi karakteristik di suatu daerah, yaitu salah satunya lagu daerah. Kali ini kita akan mempelajari karakteristik dari daerah Irian Jaya, yaitu lagu daerah Irian Jaya, yaitu lagu Yamko Rambe Yamko. Ibu harap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui bagaimana tanda tempo dan juga bagaimana tanda tinggi rendahnya nada, serta ibu harap kalian dapat menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko ini sesuai dengan ketukan dan tinggi rendahnya nada yang sesuai. Apa sih yang dinamakan tempo dan bagaimana tanda tempo? Nah, tempo merupakan cepat atau lambatnya kita saat kita bernyanyi. Dalam lagu ini, temponya yaitu 4/4. Artinya lagu ini dinyanyikan secara bersemangat. Dan ketukan 4/4 ini artinya kalian bernyanyi setelah selesai ketukan 4 selesai. Contohnya, tu, ba, da, ta, he, yamko, rambe, yamko. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih yang dinamakan tinggi rendahnya nada? Tinggi rendahnya nada yaitu cara kita saat bernyanyi, sehingga pada saat kita bernyanyi ada nada tinggi dan ada juga nada rendahnya. Nah, tinggi rendahnya nada itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nada rendah, kemudian nada sedang, dan nada tinggi. Simbolnya pada nada rendah, tandanya itu titik yang berada di bawah. Kemudian nada tinggi, tandanya itu titiknya berada di atas. Sedangkan nada sedang itu tidak ada titik di atas maupun di bawah. Nah, ibu akan contohkan bagaimana cara bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko sesuai dengan tempo dan tinggi rendahnya nada yang sesuai. 1, 2, 3, 4. Hey, Yamko Rambe Yamko, Adonawa Kombe. Hey, Yamko Rambe Yamko, Adonawa Kombe. Tenno kibe kubano ko bambeko, yumano gumo awe ade. Tenno kibe kubano ko bambeko, yumano gumo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Nah, lagu tersebut, lagu Rambe Yamko tersebut dinyanyikan sesuai dengan ketukan dan tinggi rendah nada yang sesuai. Kenapa sih kalian harus mempelajari lagu Yamko Rambe Yamko ini? Karena dengan mempelajari lagu Yamko Rambe Yamko ini, kalian dapat mengetahui ciri khas dari negara kalian. Takutnya jikalau kalian tidak mempelajari lagu atau ciri khas dari negara kalian, takutnya lagu ini akan diklaim oleh negara lain bahwasanya lagu ini milik mereka. Tentunya kalian tidak mau kan
apa yang seharusnya menjadi milik kalian, tapi malah diakui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ibu harap kalian dapat mengetahui lagu ini merupakan ciri khas dari Indonesia kita ini. Nah, selain setiap daerah itu memiliki ciri khas, nah di lingkungan kita juga pasti kita akan melakukan berbagai aktivitas. Nah, salah satunya yaitu kita dapat mendorong atau menarik pintu, terus mendorong ayunan dan lain sebagainya. Nah, asal kalian tahu, ketika kalian beraktivitas mendorong atau menarik itu, tanpa kalian sadari, kalian melakukan sebuah gaya. Apa sih sebuah gaya itu? Gaya merupakan tarikan atau dorongan, sehingga tarikan atau dorongan itu mengakibatkan yang pertama, gerak, yang kedua, perubahan kedudukan, dan yang ketiga adalah perubahan bentuk. Jadi, gaya itu bukan semata-mata tarikan atau dorongan saja. Nah, Ibu akan praktekkan sebuah gaya. Apa yang terjadi ketika Ibu mendorong kursi ini? A. Kursi ini akan bergerak, atau B. Kursi ini akan diam. Dan jawabannya adalah kursi ini akan bergerak. Inilah yang dinamakan sebuah gaya. Ketika Ibu mendorong kursi ini, maka kursi ini pertama akan bergerak, kemudian juga akan berubah kedudukan, yaitu berubah kedudukannya itu menjauhi dari posisi Ibu. Nah, kedua yaitu apa yang terjadi ketika Ibu menarik kursi ini? A. Akan bergerak, atau B. Kursi ini akan diam. Dan jawabannya adalah kursi ini akan bergerak. Inilah yang dinamakan sebuah gaya. Ketika Ibu menarik kursi ini, maka kursi ini akan bergerak. Dan kursi ini juga mengalami perubahan kedudukan, yaitu mendekat, atau posisinya akan mendekat sama Ibu. Ibu juga akan melakukan percobaan yang ketiga. Apa yang terjadi ketika Ibu mendorong tembok? A. Tembok akan bergerak, atau B. Tembok akan diam. Dan jawabannya adalah tembok ini akan diam. Karena apa? Ketika Ibu mendorong atau menarik, tetapi tembok ini tidak bergerak, apa yang dilakukan oleh Ibu merupakan gaya. Karena apa? Karena tembok ini tidak bergerak sama sekali. Yang dinamakan sebuah gaya itu harus adanya gerakan, perubahan kedudukan, dan perubahan bentuk. Selain di lingkungan kita melakukan berbagai aktivitas, lingkungan juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik yang kedua kita kali ini yang kita pelajari yaitu cerita. Pasti setiap lingkungan itu pasti memiliki cerita rakyat. Nah, kita akan mempelajari cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi merupakan cerita yang hasil dari imajinasi pengarang. Apa sih imajinasi itu? Yaitu daya khayal. Berarti kalau daya khayal berarti cerita itu tidak pernah terjadi di dunia nyata. Setelah pengarang berimajinasi, pengarang mengolah imajinasinya sehingga imajinasi tersebut menjadi sebuah cerita rekaan. Nah, cerita fiksi ini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, ada cerita rakyat, kemudian cerpen, dan juga novel. Cerita rakyat ini terdiri atas cerita jenaka. Cerita jenaka ini merupakan cerita
yang berisikan tentang kecerobohan sehingga hasilnya akan menghibur pembaca yang membaca cerita jenaka ini. Kemudian mite. Mite merupakan cerita yang mengisahkan tentang kepercayaan, entah itu kepercayaan terhadap benda-benda, kepercayaan terhadap dewa atau dewi, ataupun kepercayaan terhadap Tuhan. Kemudian yang ketiga itu jenis cerita rakyat, yang ketiga itu fabel. Fabel merupakan cerita yang di dalamnya itu tokoh-tokoh yang di dalamnya yang memerankannya yaitu sebuah hewan. Nah, hewan ini selayaknya seperti manusia yang dapat berbicara dan dapat berinteraksi. Kemudian ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang berkisah mengenai tentang asal-usul sebuah daerah. Contohnya itu ada asal-usul Danau Toba dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir merupakan sage. Sage merupakan cerita tentang kepahlawanan yang mengisahkan tentang kehidupan kepahlawanan. Kemudian jenis yang kedua dari cerita fiksi yaitu cerpen. Cerpen itu merupakan cerita pendek yang berkisahkan tentang kisah kehidupan seseorang. Cerpen ini bisa dibaca dengan sekali duduk, artinya saking pendeknya cerpen sehingga pembaca itu membaca cerpen dalam sekali duduk. Kemudian yang ketiga yaitu novel. Novel ini cerita yang berkisah tentang kehidupan seseorang. Nah, cerpen ini lebih panjang daripada novel ini lebih panjang daripada cerpen. Nah, inilah yang dimaksud dengan cerita fiksi, yaitu cerita hasil rekaan pengarang. Oke, sekian dari video pembelajaran kali ini. Ibu harapkan setelah pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui berbagai macam aktivitas dari setiap lingkungan kalian atau daerah kalian, kemudian apa yang menjadi ciri khas dari setiap daerah kalian masing-masing. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.